kelas 5 di SD Negeri 6 Lebak, Jepara. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi, ini. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya sampai sekarang baik-baik saja. Ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Siap. Adapun tujuannya diadakan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Nanti sebagai persiapan awal Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik pada murid. Siap. Ya, gitu ya Pak ya. Ya, siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bapak. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Kalau dari tujuan pembelajaran di sini ada beberapa, Bu. Karena nanti ketika dalam pembelajaran saya akan mengajarkan ilmu pengetahuan alam dan sosial, khususnya di fase B, kelas 5, semester 1. Yang dibahas di sini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan dari pembelajaran di sini nanti rencananya yang pertama adalah anak akan mengetahui apa saja sih sifat-sifat dari cahaya itu. Yang kedua itu anak akan mengetahui bentuk-bentuk dari cahaya, dan yang terakhir direncanakan di akhir pembelajaran anak bisa mengetahui apa sih kegunaan dari cahaya di kegiatan setiap harinya. Itu ya Pak. Jadi ada dua tujuan yang ingin Bapak. Ada tujuan utama tapi ada tujuan tindak lanjut. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk area pengembangan direncanakan berdasarkan keadaan atau kondisi. Satu adalah keadaan dari sekolah sendiri yang meliputi satu alat peraga, yang kedua dari kemampuan siswa dasar awalnya. Karena dalam pengembangan di sini harus disesuaikan dengan kemampuan karakter dasar awal. Kalau seandainya dipaksakan untuk yang lebih tinggi ataupun lebih dari yang standar anak dimiliki, maka nanti akan agak keberatan. Jadi disesuaikan berdasarkan dengan alat peraga yang ada, kemampuan siswa dari pertama nanti. Tapi untuk rencananya hanya baru rencana saja. Sebelum pembelajaran insya Allah akan direncanakan asesmen awal, yaitu kemampuan anak sebelum pembelajaran. Iya, berarti Bapak akan melakukan asesmen awal ya. Iya. Nah, selanjutnya saya juga ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas, dari strategi atau metode maupun model. Ya, untuk rancangan pembelajaran insya Allah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu ada 2 jam pelajaran yang meliputi 70 menit untuk siswa kelas 6, dua kali 35 menit. Nah, di sini rencana yang saya laksanakan adalah metodenya berupa inquiry, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Di sini nanti anak akan melakukan praktek bagaimana sih sifat-sifat dari cahaya itu sendiri dan bentuk-bentuknya seperti apa sesuai dengan alat peraga yang ada. Kalau memang di sini belum ada yang lebih, maka saya akan membuat peraga yang sederhana tapi mudah. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan tadi? Insya Allah media pembelajaran, karena alhamdulillah di sini sudah ada proyektor. Yang pertama media satu adalah berupa video. Yang kedua alat peraga yang saya buat sendiri secara sederhana dari barang-barang yang ada di sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah ini. Mudah saja. Jadi ada proyektor ya Pak ya? Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Kalau pelaksanaan direncanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran, dan di sini rencana itu adalah minggu depan, yaitu sekitar insya Allah kalau tidak ada perubahan, direncana itu tanggal 14 Oktober 2024. Dari Senin depan ya Pak? Insya Allah. Di jam berapa kapan Pak? Kalau pas itu pada jam setelah istirahat jam ke-3 ke-4. Iya. Jadi nanti setelah kita melakukan observasi, kita akan lanjutkan percakapan pasca observasi ya Pak? Ya, siap Bu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan
Kalau dalam percakapan ini yang saya dapatkan itu adalah satu, yaitu adanya perencanaan dari kepala sekolah untuk menanyakan atau mensurvei akan persiapan pembelajaran dari guru. Yang kedua itu adalah sebagai penyemangat saya sebagai guru untuk memberikan atau untuk membuat persiapan pembelajaran pada siswa-siswi kelas 5. Iya, nah, baik, terima kasih atas waktunya ya Bapak. Sampai jumpa kembali hari Senin nanti di kegiatan observasi di kelasnya Bapak. Ya, terima kasih juga sama-sama Bu. Semoga lancar nanti dalam pembelajaran saya. Iya, silakan kembali Bapak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa. Doa dimulai. Pagi ini siapa yang tidak masuk? Berangkat semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Saya absen satu-satu. Najib, Ahmad Ragil, Alvino, Alfi, Andra, Kalista, Jadi, Faria, Intan, ada, Alan, Rizky Mustafa. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang suatu benda. Semua benda di sini itu mempunyai sifat, termasuk manusia. Nah, kita akan mempelajari tentang ini. Sifat-sifat cahaya. Nih, sifat-sifat cahaya. Ya. Kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Nah, bagaimana sifat-sifat cahaya itu? Sifat-sifat cahaya itu ada di benda itu sendiri. Nah, cahayanya itu apa? Nanti kita akan praktek sama-sama. Siapa yang pengen tahu? Ayo. Ya, sip. Nah, kenapa harus mempelajari itu? Kenapa harus mempelajari itu? Yaitu setelah mempelajari materi sifat-sifat cahaya, kalian diharapkan mampu menjelaskan sifat cahaya dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti kamu bisa menjelaskan sifat cahaya dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hidup bermasyarakat. Nah, kira-kira bagaimana sifat-sifat cahaya itu? Kita praktekkan bersama-sama, ya. Nah, yuk sekarang bentuk kelompok masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya ke sana. 11. Ya. Nah, pada tempat masing-masing sekarang diamati, dilihat dulu. Saya punya gambar. Ini apa ini? Juga punya sifat membela diri, ya. Terus yang ini kira-kira apa ini? Air bergerak. Ya, memiliki sifat? Ya, memiliki sifat. Nah, ini air mengalir dari tinggi ke rendah. Sekarang kalau ini? Gerakan apa ini? Cahaya. Kamu amati itu gerakan cahaya itu. Ya, ini adalah bagian dari cahaya. Nah, bagaimanakah sifat cahaya itu? Kita praktekkan bersama-sama. Ya. Siapa yang pengen praktek? Yuk. Ya, sama-sama nanti. Ya.
Pegang, hidupkan ke atas. Bagaimana cahayanya itu? Ke atas. Sekarang ke samping. Ke kaca. Nah, ke bawah. Bawah ke atas ya, bawah. Senternya ke ini. Coba kamu bengkokkan arahnya. Bisa tidak? Pegang. Ini pegang. Nah, coba dibengkokkan bisa tidak? Nah, itu adalah salah satu sifat cahaya. Ya, coba diarahkan ke depan sana. Nah, bengkokkan. Bisa enggak bengkok? Oh, tidak bisa. Ya, itu adalah salah satu sifat cahaya. Bagaimana sifatnya itu? Lurus. Ya, itu. Ya, sekarang coba praktekkan ini mengenai sifat cahaya yang lain. Air, gelas ada apa? Airnya. Dalam gelas ada? Airnya. Ya. Saya punya satu alat, ini dianggap stick atau ini pensil ya, memang pensil ya. Dimasukkan ke dalam air. Coba diamati, pegang. Pensilnya pegang. Bagaimana bentuk pensil itu? Bagaimana bentuk pensil itu? Lurus. Besar apa kecil? Sama apa tidak? Ukurannya sama dari bawah sampai atas, ukurannya sama. Sekarang coba pensil itu masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Amati ukurannya. Bagaimana, sama apa tidak? Tidak. Yang atas lebih ke, yang bawah lebih besar. Itu dari ukuran. Sekarang dari bentuknya sama tidak? Tidak. Dari aslinya lurus. Tapi ketika di dalam seperti bengkok atau patah. Nah, coba diamati lagi ketika di center. Coba di center. Nah, kelihatan lebih jelas, ya kan? Nah, itu salah satu sifat cahaya. Ya, menjadi bagaimana itu? Kelihatan berbentuk berubah, ukuran berubah. Oke, suka yang besar apa yang kecil? Kalau suka yang besar, ambil yang bawah. Bisa enggak yang bawah? Ya, cukup. Itu salah satu sifat cahaya. Nah, sekarang alat peraga itu dikumpulkan ke depan, ke meja. Ayo kumpulkan ke meja. Taruh meja sana, ya sama senternya. Ya, terima kasih ya, Pak. Sekarang duduk yang rapi, satu kelompok diskusi. Saya punya lembar tugas, satu kelompok satu lembar. Nanti mengisi isi dari tugas yang ada di lembar kertas ini. Kerjasama, dipilih satu orang, nanti satu kelompok maju satu orang menjelaskan. Coba dijawab. Belakang. Di belakang. Ya, belakang. Bagaimanakah sifat-sifat cahaya tadi? Tuliskan. Dari hasil pengamatan kalian tadi, sifat-sifat cahaya tadi bagaimana saja? Tulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Apa saja sifat-sifat
sifat cahaya tadi. Yuk, diskusi. Oke, siap? Oke, siap? Tes? Ya. Yuk, sekarang maju kelompok ujung kelompok melon. Ya, jelaskan apa saja sifat-sifat cahaya tadi. Ayo, Bil, cepat, Bil. Yang keras, yang lain memperhatikan. Cahaya merambat guru dan cahaya menerbit benda berdiri. Iya, tepuk tangan. Yuk, yuk, masing-masing. Nah, sekarang kamu kerjakan dengan baik semua soal ditulis lengkap. Jangan lupa nama, nomor absen sampai 10 menit ke depan. Sudah selesai. Laksanakan. Ya, semuanya berdiri. Tarik nafas, tahan ke atas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nanti pas sampai terakhir ya, ya, pas tarik, keluarkan, ya, siap. 1, 2, 3. Keluarkan. Lagi. Pelan-pelan keluarkan. Terakhir bilang. Tepuk tangan. Ya, duduk. Yuk, sekarang berdiri lagi. Kita happy-happy ya. Happy-happy. Tangannya mana? Depan mana? Atas, bawah. Ya, bilang begini. Tangan depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah, depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah. Siap ya? 1, 2, 3. Tangan depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah, depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah. Sekali lagi, tapi jangan diikuti saya. Kalian ikuti ucapan kalian ya. Depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah. Tangannya jangan ikuti saya. Ya, siap. 1, 2, 3. Depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah. Depan, depan, atas, atas, depan, depan, bawah, bawah. Oh, tidak sama pilih. Ya, jujur yang manis lagi. Nah, anak-anak, pembelajaran sifat-sifat cahaya sudah selesai. Hasilnya alhamdulillah kalian bagus dalam pembelajaran dan mudah-mudahan nanti ketika dalam kehidupan kalian bisa menggunakan cahaya dengan bijaksana dan mengerti akan sifat-sifatnya dari cahaya. Kira-kira kalian senang apa tidak? Apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Yaitu mengetahui sifat-sifat cahaya dan kegunaan dari cahaya. Nah, tulis tugas di
tuliskan 5 dari kegunaan cahaya di rumahmu. Ya? Ya. Nah, tadi yang dapat 10, dapat 100 ujung jari. Ya, wah banyak. Wih. Ya, alhamdulillah. Sekarang dari 3 situ kalian berkemas-kemas untuk pulang. Yuk, kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang supaya hati kita selalu senang. 1, 2, 3. Ya, kalian pulang, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma. Amin. Yang dapat 100 pulang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berwasiat. Mudah-mudahan nanti berlanjut sehat-sehat saja. Ini juga sama ya? Iya, alhamdulillah. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi di kelas dapat tentang pembelajaran yang berkaitan. Sekarang kita lanjutkan dengan perbincangan pasca observasi ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari saya. Contohnya sekarang yang pertama yaitu dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah untuk hasil pembelajaran kemarin ini sebenarnya saya mohon maaf karena ketika pada awal persiapan itu saya menyebutkan bahwasanya kelas 5 itu fase B. Karena apa? Karena ketika waktu belajar itu ada di kelas 4 karena kelas 5 itu digunakan untuk pertemuan. Jadi yang sebenarnya itu adalah fase C. Sebelumnya mohon maaf kemarin itu karena terngiang waktu itu di kelas 4. Adapun untuk saya, perasaan saya setelah diobservasi, alhamdulillah sekali saya merasa senang karena pada kesempatan itu saya bisa melaksanakan dengan seksama dan dapat ditunjukkan oleh ini untuk menyimak pembelajaran saya waktu itu adalah sifat-sifat cahaya dan berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah bisa selesai sampai dengan akhir. Dan alhamdulillah hasilnya juga bisa dilihat sendiri kemarin kalau mereka semua itu tetap melaksanakan pembelajaran sebagai manusia. Berarti intinya Bapak senang ya setelah melakukan pembelajaran meskipun ada sedikit kendala. Betul. Kemudian untuk selanjutnya setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak? Pada pembelajaran kemarin itu alhamdulillah sesuai, tapi ya masih ada kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan itu saya sikapi semaksimal mungkin berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Karena apa yang direncanakan itu belum pasti bisa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan secara real ataupun secara beruntun, karena pasti akan ada keadaan yang lain.
mensikapinya dengan seksama. Dan mudah-mudahan sih tetap jadi kenangan anak-anak sendiri waktu kemarin itu walaupun ada kekurangannya. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau kendala selama melaksanakan pembelajaran kemarin? Kalau dalam pembelajaran kemarin itu ada hambatan, itu pasti ada ya setiap satu perjalanan apalagi pembelajaran itu. Walaupun tidak sekecil apapun itu pasti akan ada. Mungkin dari siswanya, mungkin dari peraganya, mungkin dari suasananya, atau mungkin dari kondisi siswa itu sendiri dan juga dari gurunya itu sendiri. Ya, kendala-kendala yang kemarin itu yang pertama saya merasakan bahwasanya untuk peraga yang saya persiapkan, terutama saya menyangkut pautkan dengan anak-anak untuk membawa alat peraga yang sederhana yang bisa didapatkan dari rumah, tetapi mereka tidak membawa sesuai dengan perintah. Karena dalam pembelajaran kemarin itu kan memang mempraktekkan juga di sana mereka anak-anak itu melihat sebuah video dan juga mereka akan menyimpulkan. Tetapi dari pelaksanaan itu alat peraga yang sudah saya bagikan kepada anak-anak, peraga sederhana yang bisa dibawa dari rumah, mereka tidak membawa. Ada beberapa yang tidak membawa. Sehingga dari alat peraga yang ada itu saya harus memaksimalkan peraga-peraga yang ada yang harus terbagi sesuai dengan kelompok masing-masing, karena seharusnya jumlah alat peraga itu sudah sesuai dengan jumlah kelompok, tetapi ada sebagian yang tidak membawa sehingga harus dipadatkan kelompok-kelompoknya dalam pembelajaran itu. Itu dari alat peraga. Yang kedua itu adalah dari antusias siswa sendiri, karena keadaan waktu itu adalah antusias siswa itu berkurang yang didasarkan karena setelah kegiatan pembelajaran olahraga, sehingga untuk rasa semangat siswa itu masih berkurang. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk melaksanakan kegiatan untuk penyegaran, yaitu ice breaking juga, sehingga mereka ada rasa untuk bergerak dan bersemangat. Memaksimalkan alat peraga dan membuat anak menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ini kan memiliki 4 kompetensi. Nah, kira-kira dari semua kompetensi tersebut mana yang ini? Kalau dari 4 tadi ya, pedagogi, sosial, pembelajaran, dan profesional. Kalau masalah ini mengembangkan sebenarnya itu semuanya tuh. Dari semua itu harus selalu dikembangkan berdasarkan pertama itu ya dari zaman dan dari keadaan siswa. Kalau yang namanya ilmu itu kan tidak akan pernah hilang selagi orang itu masih hidup, apalagi untuk profesi seperti ini kan memang harus disesuaikan dengan keadaan dan zaman. Kalau semuanya harus dikembangkan, tapi kalau dari hasil dari pembelajaran kemarin itu yang pertama itu memang sosial. Yang pertama sosial, kenapa? Karena dari sosial itu setiap ketemu dengan siswa baru atau dari tahun ke tahun itu pasti akan mengalami hal yang berbeda, karena karakter anak itu kan semuanya berbeda, dari wajah juga sudah berbeda, terus ditambah lagi dengan karakter anak yang berbeda, mereka mempunyai sifat yang berbeda dan hobi yang berbeda, kesukaan yang berbeda. Nah, disitulah harus sosial, karena selain dari segi sifat karakter anak, juga ekonomi dan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu mempengaruhi. Bagaimanapun juga harus dipelajari hal yang sosial itu. Selain itu ya pedagogi itu memang harus selalu dikembangkan juga, karena kita kan tidak tahu yang namanya kita harus ketemu dengan siapa dan bagaimana, apalagi untuk anak-anak masa perkembangannya itu selain pesat juga mereka tidak sama dengan yang lainnya. Jadi berusaha untuk selalu mengembangkan semuanya kalau bisa. Kalau tidak bisa ya memang harus sedikit demi sedikit dan diambilkan dari yang paling diperlukan saja, yang paling urgent atau paling penting.
Itu semuanya yang harus dikembangkan. Berusaha. Kembali lagi dan yang paling urgent kan tadi ya Pak. Betul. Di sosial dan pedagogi tadi. Iya, betul. Selain itu juga harus dikembangkan bersama-sama dengan dewan guru yang lain, harus sama-sama untuk saling mengerti, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Karena dari satu kelas ke kelas lain itu pasti ada pengalaman di kelas yang lain. Kemudian harapan Bapak setelah pembelajaran ini apa? Pembelajaran selanjutnya. Kalau harapan saya setelah pembelajaran ini memang tujuan utama itu adalah siswa mampu menjelaskan, mampu mengetahui, dan nanti mampu menerapkan bentuk-bentuk dari cahaya serta mempergunakan dari sifat-sifat cahaya itu. Jadi ya, harapan saya itu adalah siswa nanti dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, dan dari pembelajaran itu ke depan saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang mempersiapkan lebih baik lagi, terutama untuk yang kurang-kurang dari kemarin. Oke, Bapak bisa menerapkan di kehidupannya sehari-hari di Bapak. Nah, dari perbincangan hari ini, kemudian kemarin kita sebelum observasi sudah melakukan perbincangan pra-observasi, kemudian kesimpulan dari obrolan kita hari ini itu apa? Kesimpulan kalau dari obrolan ini adalah yang pertama, saya merasa bersyukur karena bisa untuk sharing, saling berbagi, bisa menjelaskan berbagai bentuk kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran saya. Yang kedua itu adalah saya dapat menjelaskan kira-kira kekurangan-kekurangan dari pembelajaran saya itu seperti apa, dan nanti saya akan berusaha mencari untuk perbaikan, karena dari pembelajaran itu pasti ada kekurangannya dan selalu berusaha untuk memperbaikinya lagi. Dari kesimpulan ini juga saya meminta nanti untuk ini juga akan bisa memberikan ataupun bisa membantu dalam mengisi ataupun menambah ataupun juga memperbaiki atau memberi saran untuk kekurangan-kekurangan saya dari pembelajaran kemarin. Dan di sini saya juga nanti akan sama-sama sama Dieni dan sama dewan guru yang lain untuk saling bertukar pikiran, mempelajari tentang beberapa karakter ataupun dari guru-guru yang harus dimiliki seperti apa dan harus dikembangkan bersama-sama. Terima kasih dan kita bersyukur sekali yang bisa saling berbagi dengan Bapak di hari ini. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan wawancara pasca observasi kemarin. Waktu saya memberikan terima kasih ya Pak Andi. Terima kasih sama-sama. Mohon nanti untuk diberikan petunjuk barangkali Bapak ataupun dari asesor ini nanti memberikan saran atau bagaimana, sehingga saya terima. Baik, terima kasih Bu Yeni dan juga Pak Ali. Proses coaching dengan prinsip supervisi akademik dengan prinsip coaching sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan kriteria yang ada dalam prinsip coaching ada 8 yang sudah saya sampaikan, yaitu di kemitraan Pak Ali sudah menyampaikan tujuan dari pembicaraan ini tadi dengan cukup jelas. Kemudian Bu Yeni juga tidak menggurui Pak Ali, artinya Pak Ali keluar dengan sendirinya. Semua ide-ide berjalan normal baik, tidak ada yang sifatnya lebih dominan, karena Bu Yeni meskipun sebagai coach tidak merasa dia sebagai coach, hanya Pak Ali yang lebih banyak mengutarakan ide atau pendapat. Kemudian dalam proses kreatif Bu Yeni juga menggunakan dengan baik, dengan mencatat apapun pernyataan yang sudah Pak Ali sampaikan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan yang sifatnya juga menggali lebih dalam tentang ide-ide yang sudah Pak Ali sampaikan tadi. Kemudian di bagian akhir yaitu memaksimalkan potensi, di sini juga menghasilkan tindak lanjut dari permasalahan yang panjenengan berdua tadi bicarakan. Kemudian tindak lanjut ini kalau
menurut saya ditambahi kira-kira rentang waktunya juga lebih sedikit dan di bagian akhir Pak Ali juga sudah menyampaikan tentang kesimpulan tentang hasil diskusi di radio. Saya kira itu sedikit masukan dari saya. Secara umum sudah berjalan dengan sangat baik. Dari 8 kriteria itu sudah hampir semuanya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi